Oke, teman-teman semuanya, aku izin matiin komen semuanya ya. Dan kita start live malam hari ini dari IHSG-nya dulu. Dan kalau kamu ada question yang ada di Igoy, silahkan tulis di kolom question. Kalau bisa nanyanya jangan rombongan sahamnya. Kalau kamu mau nanya saham 5 gitu, kamu tulis 5 komen ya. Dan saya mau komen yang paling banyak di like teman-temannya itu yang saya akan bacain dulu. Jadi jangan nulis komen yang rombongan gitu ya, maksudnya jangan kayak satu komen itu isinya 5 atau 10 saham atau bahkan 20 saham gitu ya. Jadi saya nggak objektif nanti ngelihat frequent questionnya apa gitu ya. Kita mulai dari bahas IHSG seperti biasa. Ramai banget yang nonton, saya nggak tahu apakah kalian itu lagi cuan atau kalian lagi bingung, lagi galau-galau ya. Jadi kalau aku perhatiin saat ini IHSG-nya lagi sideways, dan kemarin yang bikin turun seperti yang aku bahas di live kemarin, langsung aja yang bikin turun kemarin itu adalah saham-saham Papa PP, dimana kemarin itu di 12 Januari sempat turun 3%. IHSG yang bikin turun ada Brand, Petro, BRPT, TPIA, Cuan, dan lain-lain. Terus ada saham Papa Hapsoro, Raja, dan Ratu minus 11% gitu ya. Nah kemudian kita mau lihat saat ini yang menggerakkan market saat ini apa? Hari ini yang menggerakkan market ada saham apa? Ada saham ASII yang pertama ya. Jadi ASII hari ini naik sekitaran 4,29%. Terus kemudian ada saham-saham banking yang mulai mutup-mutup bangun dari tidur, TLKM, dan kemudian ada juga ya ini ASII mulai ngegas. Masih saham-saham dari grup Saratoga seperti ADMR, ADRO, ADI, dan bahkan Saratoga itu sendiri ya. Terus kemudian dari metals ada MDKA, MBMA, Inco, Harum, DKFT, dan juga TINS. Itu ya teman-teman, kita akan bahas kurang lebih saham-sahamnya itu. Tapi aku tahu kalian juga masih penasaran sama Bumi. Kenapa? Karena hari ini Bumi juga dia masih ditransaksiin paling gede. Jadi berkali-kali Bumi ini transaksinya paling gede, sekitar 4 triliun rupiah. Meskipun Bumi hari ini bentuk chartnya kayak gini ya, jadi transaksi di pasar reguler 30,8 T hari ini Bum benar-benar menguji banget level trailing stop kalian ya. Jadi trailing stopnya mungkin sekitaran level 402 di sini, supportnya bisa jadi kejebol, bisa jadi enggak ya. Jadi ini benar-benar menguji banget. Terus kemudian abis itu banyak juga yang nanyain tentang saham Dewa, di mana Dewa menjadi top second transaction 1,4 T ya. Jadi 1,4 T. Terus kemudian 1,4 T, tapi bentuk chartnya kayak gini juga. Ini semestinya baiknya gimana sih? Apakah sebaiknya caw aja atau enggak? Ntar aku akan bahas. Dan banyak saham lain yang teman-teman mulai galau ya. Jadi ini mulai merah, ini benar nggak sih di hold atau jangan-jangan ini udah waktunya jual? Dan yang lucu, untuk pertama kalinya dalam hidupku aku lihat anakku juga galau. Jadi galau saham Dewanya dia sih. Jadi saham Dewa masih di hold nggak sih mama gitu. Masih di hold nggak gitu, karena kalau masih di hold nanti turun. Ternyata dia punya saham Dewa paling gede dibandingin saham-saham yang lain di dalam portofolionya. Oke, kita akan bahas satu-satu saham tersebut, tapi izinkan saya ngebahas beberapa hal penting di makro. Dan tadi ada satu case tadi dari orang yang nanya ke saya tentang portfolionya bagaimana. Tapi aku mau update makro dulu sebelum saya bahas saham-saham tadi, boleh ya? Kenapa? Karena makro itu juga bisa menjadi gambaran buat kita ke depan itu gimana gitu. Oke ya, jadi malam hari ini 8:30 ada data inflasi Amerika. Nanti kita akan update di channel aja. Kalau saya sempat nanti saya juga akan bahas juga. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari Donald Trump yang di Reels aku bahas tentang ada potensi dia mau dalam tanda kutip ngambil beberapa negara lain seperti yang dilakukan ke Venezuela, ada gosipnya si Kuba, Meksiko, Kolombia, Iran. Ya, jadi ada beberapa negara itu dan menjadi satu tanda tanya besar gitu, karena pengen mendapatkan sumber daya alamnya, di mana itu betul atau nggak betulnya, tapi sudah menimbulkan kekhawatiran geopolitik secara global gitu ya. Jadi kayaknya Trump ini kayak dia tuh bukan
bukan manusia neurotipikal, artinya bukan orang yang normal. Kita melihat dia seperti seorang yang neurodivergent, seperti punya sesuatu yang lain di pikiran atau di mentalnya gitu. Jadi berani. Nah, Trump ini ngancam, tambahan lagi ya. Trump ini selain ikut campur ke Iran ya, tapi memang di sana lumayan chaos ya. Trump ancam naikin tarif 25% ke negara yang menjadi mitra Iran gitu ya. Jadi yang menjadi negara mitra Iran, langkah ini membuat tensi geopolitik itu semakin naik dan potensi harga emas, harga oil dan saham-saham dari sektor energi itu juga berpotensi naik gitu ya. Terus ada tekanan tarif 500% Trump dan keamanan energi India. Jadi Trump ini kembali menekan ya dengan mendukung RUU sanksi Rusia yang membuka jalan bagi tarif 500% terhadap negara yang masih ngebeli minyak Rusia, dan itu jadi ancaman buat India karena India masih ngebeli minyak Rusia. Nah, Trump ini pengen ngambil cadangan minyaknya Venezuela, cuman beberapa perusahaan di Amerika belum menyepakati untuk mengolahnya karena buat mereka itu sebenarnya bikin pabrik di sana atau mengolah di sana itu situasinya kayak nggak mendukung gitu loh. Jadi pabrik-pabrik di Amerika belum menyepakati ya, jadi masih dalam bagian dari mereka punya diskusi gitu. Tapi saya rasa Trump bisa menekan perusahaan-perusahaan Amerika itu, dan Trump pengen menguasai minyak untuk menurunkan inflasi gitu. Meskipun Senator Duckworth di Amerika itu ada mengkritik Trump di mana lo nggak usah ngurusin Venezuela deh, urusin diri sendiri dulu. Kenapa turunin biaya ini. Tapi sebenarnya yang saya perhatikan memang itu cara Trump untuk menurunkan biaya hidup di negaranya, yaitu dengan menurunkan biaya dari komoditas itu sendiri, seperti contohnya oil gitu ya. Nah, ini jadi tantangan bagi banyak negara yang lain, dan ini bisa bikin, singkat cerita, long story short, efeknya buat portfoliomu adalah bikin saham-saham sektor komoditas, berbagai macam komoditas, hampir semua komoditas itu bakalan menguat. Nah, tadi ada mungkin ada beberapa orang yang bertanya atau berpendapat mungkin ya, bahwa ketika kondisi geopolitik di sini lagi memanas, ya di dunia lagi memanas, hati-hati lo, crash lo. Mohon maaf, saya agak kurang setuju, meskipun ada betulnya, tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya kita tetap harus berhati-hati ya. Kita nggak tahu kalau ketegangan geopolitik itu sampai separah apa. Kalau sampai melibatkan negara kita, ya itu be very careful about that. Tapi kalau tidak melibatkan negara kita, sebenarnya dalam tanda kutip, dan saat ini saya juga mengungkapkan dengan lebih berhati-hati, bukan berarti saya suka kondisi perang, enggak, nanti dibilang lagi seneng perang gitu, enggak begitu. Tolong disikapi dengan bijaksana. Saya menilai dengan objektif, di mana Indonesia adalah negara yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan ketegangan geopolitik. Kenapa? Seperti yang saya tulis di Igoi Channel tadi pagi, bahwa Indonesia ini bukan lautan tapi kolam susu gitu, di mana kolam susu kekayaan negaranya sangat melimpah sekali, bukan cuma oil, nikel, emas, dan berbagai macam lagi ya, batu bara itu sangat luar biasa sekali. Di sini kalian juga bisa lihat bahwa saham-saham batu bara belakangan ini sudah mulai membentuk tanda bullish reversal di stage 1 menuju stage 2. Kalian M-traders pasti ngerti jika kalian nontonin M-Trade Academy-nya. Oke ya, dan yang menarik, yang gila lagi dari Trump adalah Trump modalin investasi 17 juta rupiah, nilainya 17 juta rupiah atau sekitar $1.000 ya, itu untuk bayi-bayi di Amerika. Jadi punya program yang namanya Trump Account, akun investasi khusus anak-anak di Amerika, yang tujuannya buat mengenalkan investasi sejak dini dan membantu masa depan mereka gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini program apalagi yang dibikin Trump ini, tapi memang dia totalitas gitu. Cuman kita perlu memperhatikan juga, sebelum saya bahas saham kita ini yang memang banyak didominasi sektor komoditas, dan berbagai sektor udah mulai jalan, properti udah mulai jalan, pasangannya perbankan, properti jalan, perbankan jalan, karena banyak dukungan juga dari pemerintah, suku bunga sudah turun berkali-kali.
Terus kemudian ada guyuran likuiditas dari Pak Purbaya beberapa waktu yang lalu, dan selain itu ada PPN properti ditanggung pemerintah 100% untuk properti di bawah 2M, itu impact ke sektor properti dan perbankan di dalam negeri. Tapi kita harus perhatikan juga nilai tukar rupiah kita, kabarnya bagaimana. Yuk kita perhatikan nilai tukar rupiah melemah ke level terendah saat krisis 98. Ya, jadi perhatikan di sini, ini nilai tukar rupiah yang melemah di sini. Ya, perhatikan di sini ya. Ini terendah sejak krisis 98, tapi sebenarnya kalau diperhatiin pada April 2025 waktu itu juga pernah mencapai level terendahnya di hampir 17.000, 16.969. Nah, terus kalau kita perhatiin dari monthly chartnya, memang ini baru pertama kali jebol dalam bentuk candle yang full marubosu kayak gini ya, artinya candle hijau seperti ini. Itu baru pertama kali ini, karena kemarin pas di April 2025 itu waktu tarif resiprokal itu melemah sebentar, tapi habis itu terus membaik lagi. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri buat Indonesia ya. Jadi nilai tukar rupiahnya agak-agak melemah. Ini sebenarnya menjadi tantangan juga buat market kita, terutama khususnya pada saham-saham yang terkait dengan ini, yaitu saham-saham perbankan besar dan juga saham-saham perbankan, dan selain itu emiten yang terkait dengan USD, dia punya utang USD lumayan gede seperti contohnya ICBP. Oke, tapi kita lihat aja secara chart bagaimana saham-saham di Indonesia ini, karena memang tahun 2025 kemarin termasuk ajaib. Kenapa? Karena meskipun perekonomian lagi melambat, saham-saham di 2025 justru malah meroket. Oke ya teman-teman semuanya, yuk masuk ke Igoy aku @LNMay_official. Aku akan bahas saham-saham yang terkait tadi yang saya bahas, saham-saham yang ingin saya bahas tadi saya udah sebut di awal, tapi saya akan awali dengan sektor properti dulu ya. Jadi saham properti di awal 2026 dan juga saham banking yang seperti kalian ingin saya bahas tadi, saya akan bahas. Yang di TikTok yang di IT langsung aja ke Igoy aku @LNMay_official, and please feel free to share to your friends. Oke, teman-teman semuanya, perhatikan di sini. Ya, ini saham properti, ini ngebut di awal 2026 beberapa di antaranya. Saya akan langsung aja bahas ya dari saham yang properti yang market cap-nya lumayan gede dulu. Yang pertama, saya mau bahas ada saham BSDE. Nah, biasanya kalau saham itu size-nya market cap-nya semakin besar, itu pergerakannya memang wajar, dia yang paling lambat gitu ya, dan itu sangat wajar sekali. Nah, BSDE sebenarnya sudah mulai berkurang, bearish-nya atau tekanan jualnya itu sudah mulai berkurang sejak bulan November 2025. Di mana tekanan jualnya ini sudah mulai diimbangi daya beli sejak November 2025, ditandai dengan ada satu breakout di 7 November 2025 di sini. Nah, kemudian dia masuk masa sideways, periode sideways di sini. Ini masuk periode sideways ya, di sini kalian perhatikan. Oke, ini masuk periode sideways, terus sempat agak-agak breakdown sedikit di 22 Desember 2025 ya. Kalau misalkan waktu itu sempat cut loss, sekarang buyback lagi, itu masih oke ya teman-teman. BSDE saat ini secara valuasi, kalau kalian ada investing bukan trading, juga masih murah. Kalau di sini konteksnya M-Trade trading, dan kalau mau beli sebenarnya best price sekitaran 920. Apakah dikasih atau enggak di area 920 ya belum tentu, tapi kalau seandainya dikasih teman-teman itu akan sangat bagus sekali ya. Jadi ini path-nya kira-kira seperti ini. Oke, kayak gini. Ya, jadi kayak gini, kira-kira seperti ini. Terus gerakannya mungkin nggak akan retrace sedalam ini deh. Aku ganti path-nya, bentuknya kurang lebih kayak gini. Kayak gini nih. Nah, bentuknya kayak gini. Ini mungkin bisa lebih cepat.
kok bisa ngeramal? Nggak ngeramal, ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kondisi market saat ini. Bisa begini. Disclaimer ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan ada breakdown dari 920 ya mesti harus tahu ada stop loss-nya. Bukan berarti tidak ada stop loss. Kemudian SMRA kita lihat sebenarnya di sini juga masih sangat menarik. Secara valuasi juga masih murah. Kita akan perhatikan di sini. Ya, dia bisa gerakannya begini guys. Ini, oke ya. Berarti kalau misalkan sampai ke 392 itu area bagus untuk masuk. Kemudian di sini perhatikan CTRA. CTRA di sini. Ya, ini dia bentuknya bisa gini nih, bisa turun dikit. Nah, ini yang slow melo-melo memang. Nah, ini bentuknya bisa gini. Oke ya. Terus kesimpulannya kalian kalau mau beli di 850 lebih low risk, kalau mau hajar sekarang ya monggo. Tapi pastinya resikonya lebih tinggi lah ya. Ini saham-saham yang belum ketinggian sebenarnya, udah cukup oke. Oke teman-teman semuanya yang ada di Tok Tok yang di YT, aku bahas cepat untuk saham-saham dari sektor properti. Ini P1 heboh banget gara-gara dibahas sama Yudo, putranya Pak Purbaya ya. Jadi masih ada kemungkinan retracement sampai sini. Best price 352, stop loss tolong diturunin dear team. Oke ya. Jadi best price 352 di sini belum tentu dikasih sih, tapi kalau dikasih ya bagus gitu. Kita nitip sendal 5-10% di sini gitu. Jadi apakah ini bisa gerakannya begini, sideways begini, bisa juga gitu. Jadi ini ada dua macam skenario untuk P1 ya. Jadi bisa sideways di atas atau retrace dikit, dua-duanya bagus kayak ya. Terus kalau ada kemarin ngegas naik tinggi banget, jangan dikejar, belinya pas lagi turun aja kayak hari ini. Lagi ada retracement tapi volumenya kecil normal. Nah, jadi M-Trade udah ada. Oke, terus kemudian kita mau lihat lagi saham yang geraknya sehari lagi. Asri. Saham yang geraknya cukup moncer hari ini yaitu ada saham Asri. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini saham Asri. Asri ini di sini hari ini per hari ini tadi ini breakout sebenarnya ya. Ini ada breakout yang lumayan kuat, lumayan cakep di 186 di sini. Di 186. Ya, di 186 di sini. Oke, jadi dia ada potensi retrace. Jadi kalau mau beli bisa tunggu bisa kalian nawar, kalau nawar pelit di 180 atau 178-an. Pertanyaannya sebenarnya kok belinya di bawah support banget sih? Abisnya sahamnya volatile banget gitu. Jadi kita nawarnya pelit juga nih gitu. Bisa nggak sampai ke 173 lagi? Kemungkinannya kecil tapi tetap bisa. Ini saham liar banget sih. Jadi kalau misalkan mau buat swing trading bagus juga gitu ya. Cuan 10% dalam jangka pendek itu cepat banget, 5% 10%. Dan saya saranin sih kalau saham model liar-liar gini belinya di retracement. Oke, terus kalau nggak mau pusing belajar sama M-Trade aja. Kemudian ini ada Interland Development Interland muter-muter sebentar ya. Wing. Ayo. Ya, ini M-Trade belum masuk, kita lagi watch karena udah terlalu banyak juga saham-saham dari sektor terkait. Tapi kita akan watch kalau dia ada retracement sampai sekitaran 145 gitu ya. Jadi jangan dikejar di atas guys gitu, karena marketnya lagi liar belakangan ini. Terus kemudian BKSL dulu. BKSL ini beberapa hari yang lalu patternnya sempat nggak bagus, kayak merah-merah gitu. Oke. Ini perhatikan di sini. Oke, perhatiin di sini. Perhatikan di sini ya. Ini BKSL ya. Jadi dia ada potensi retracement sampai 147. Yang ini juga agak liar. Jadi kalau misalkan mau swing trading jangka pendek sekitar 175 sampai 184 tuh rawan profit taking. Kalau mau buy tunggu di 150-an dulu. Yang di Tok Tok yang di YT langsung ke Igoy aku @LNMay_official. Terus kemudian kita mau lihat saham yang ini banyak juga ditanyain.
SSIA ya, Bisti kita akan bahas saham banking ya, karena banyak kawan-kawan di sini nanya saham banking. Nah sebenarnya emiten-emiten properti khususnya perumahan komersial tuh dapat sentimen positif seperti yang saya bilang tadi, pemerintah memperpanjang PPN ditanggung pemerintah 100% sampai 2027. Tadinya sampai 2026 aja, tapi terus diperpanjang lagi dan berlaku dengan rumah di bawah harga 5 miliar. Jadi biaya pembelian lebih ringan gitu kan ya. Nah ini SSIA ini masih sideways aja, wait and see dulu kalau mau beli di level 1720. Intinya kalau kalian mau ngehold saham-saham tadi ya itu masih menarik, cuman sebaiknya separuh di swing tradingin, terutama APLN, BKSL, terus apa ya tadi, ASRI, terus ada DILD, itu yang liar-liar ya. P1 juga kemarin belakangan tumben liar, biasanya BSDE, CTR, ASMR, AP1 itu termasuk yang kalem gitu. Terus jangan buru-buru belinya, jangan pas dia bentuk tiang candlenya, jadi mesti tunggu pas retracement gitu ya. Terus sentimen lain yang mendukung sebenarnya program 3 juta rumah dari pemerintah, dan itu memberikan dorongan tambahan buat sektor properti ya teman-teman semuanya. Kita coba cek dari BBTN di sini. Oke, perhatikan di sini. Ini BBTN. Dia udah membentuk V-shape recovery. Terus di sini lagi sideways. Ada kemungkinan dia bakalan bentuknya gini guys. Jadi buat kalian yang punya BBTN dan lagi masih menunggu dia naik, ini ada harapan karena biasanya ini sepaket sama sektor properti ya. Properti jalan, dia jalan. Kita mau lihat saham Big Banks, yang dimana tadi teman-teman pada penasaran semua. BBRI aku sih setuju ya kalau kalian bilang Big Banks itu udah mulai ada tanda-tanda bangun. Di sini BBRI ini belum membentuk double bottom, tapi ada potensi dia membentuk pattern double bottom di sini dengan batasnya sekitaran level 3.800 dan valuasi memang masih cukup murah. Jadi ini sebenarnya kalau saham Big Banks tergantung lagi dari investor asing bagaimana mereka melihat Indonesia. Apakah Indonesia itu investable atau tidak ya. Jadi bukan cuman sahamnya aja, bukan emitennya doang, tapi sebenarnya kebijakan perekonomiannya, politiknya, kepastian regulasi hukum dan berbagai macam hal. Sepertinya banyak faktor ketidakpastian yang sudah berkurang ya, yang sudah berakhir dengan adanya berbagai kebijakan yang udah muncul di 2025 kemarin udah berjalan. Jadi faktor ketidakpastian sudah mulai berkurang, dari menteri baru juga udah keluar kebijakan-kebijakannya. Jadi intinya sih selama ketidakpastian berkurang, investor asing mulai bisa melirik Indonesia dan mesti melihat pertumbuhan proyeksi growth juga 2026 ini bagaimana. Kita melihat sektor perbankan ini kalau nggak lama lagi dia bisa jalan. Cuman perkiraan saya ya, gerakannya tetap tidak bisa secepat sektor komoditas, apalagi komoditas kalau ada konglo-konglonya gitu. Maksudnya pemegang sahamnya ada konglonya. Nah, BBCA sendiri beberapa waktu yang lalu di 15 Desember itu mencapai level bottom dan kita juga udah nyolong start di sini untuk masuk untuk trading, tapi kemudian dia sideways lagi. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, untuk for big banks itu gerakannya nggak akan secepat saham sektor komoditas. Dan kalau kalian mau agak cepat saham perbankan agak cepat gerakannya mungkin dibandingkan for big banks, BBTN gerakannya bisa lebih cepat karena ada sentimen dari sektor properti itu tadi, banyak KPR-nya untuk BBTN. Tapi for big banks itu fundamental nggak jelek, cuman just timingnya aja sebenarnya yang bikin dia terdiskon sentimen makronya di dalam negeri. Nah kemudian bagaimana dengan saham-saham perbankan digital, perbankan kecil-kecil yang lainnya? Saya melihat potensi saham-saham perbankan digital itu gerakannya akan lebih cepat dibandingkan saham-saham
big bangs ya, dan itu memang wajar sekali. Market cap lebih kecil, gerakannya akan lebih cepat. Seperti contohnya BGTG saat ini ya, dia sempat breakout dari level 124 ya di sini ya, dan sub level 134. Jadi kalau kita mau lihat path-nya bagaimana, dia masih ada potensi turun sampai 134, dan 134 ini jadi level best price kalau kalian mau buy. Dan kalau saya melihat market saat ini per hari ini ya, per hari ini arahnya market itu justru malah mau menuju ke arah bullish, bukan bearish. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya ketegangan geopolitik di luar sana. Indonesia ini memang agak unik ya, dengan kekayaan sumber daya alamnya, tapi tetap harus diversifikasi. Kita berharap, kita berdoa supaya itu nggak sampai ke Indonesia ya, ketegangan geopolitiknya ya. Ada yang parno, ada yang overthinking. DM saya bilang, kalau sampai Trump terinspirasi Indonesia di ini kayak Venezuela gimana ya gitu, karena Indonesia kaya nikel dan sebagainya. Semoga enggak deh ya, kan Indonesia juga sama Trump kerjasamanya oke, bagus gitu. Jadi dalam tanda kutip, selama nurut bukan nurut juga sih bahasanya, yang bagus gimana ya, dalam tanda kutip selama Trump itu merasa dia nggak dilawan, merasa dia juga diuntungkan dari kerjasama ini, kayaknya oke-oke aja. Makanya kita Indonesia tuh nggak boleh gegabah, nggak boleh kayak main asal ngegas sama Trump. Kenapa? Karena itu level psikologinya dia sebenarnya yang kena, yang dimainin gitu loh. Oke ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga pemerintah kalau misalkan pemerintah kita nggak ngegas ke Amerika. Kalau ngegas bahaya tuh, itu ada kondisi neurodivergent kayaknya dia. Jadi kita nggak boleh ngegas ke US. Oke, terus kemudian ada BBYB, ya kita harus kalem-kalem aja gitu ya. Oke, yang penting selamat dulu gitu. Nah, BBYB ini beda sama BGTG ya. BBYB ini meskipun ada potensi dia aktif, ini bentuknya dia ada bentuk seperti head and shoulders, dan aku nggak suka itu. Jadi tetap kita perhatikan karena price and volume masih konvergen, belum ada tanda-tanda divergensi gimana. Kita masih watch, dan memang sektornya potensial, tapi kayaknya kita juga harus menjaga ekspektasi, jangan terlalu suka berlebihan sama saham itu gitu ya. Oke, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, langsung aja ke IG aku @my_official. Oke, kita lihat Arto sekarang. Arto hari ini dia breakdown ya, hari ini dia breakdown. Jadi sementara khusus yang ini hindarin dulu atau avoid dulu. Oke, terus aku mau bahas saham-saham yang lain. Setali dua uang dengan sektor perbankan, biasanya Astra International dan TLKM gerakannya mirip. Mari kita bahas Astra International gimana. Guys, kalau kalian punya ini jangan hilang barang, apalagi kalau kalian punya modal bawah, jangan hilang barang ya guys ya, gitu ya. Jadi kalau kalian punya modal bawah tuh berapa sih, di bawah 5.000 itu jangan hilang barang. M-Trade ada sekitaran level 5.000, dan meskipun alon-alon pelan-pelan saham ini ya, ini saham ini alon-alon pelan-pelan, saham ASI kita perhatikan di sini. Nah, ternyata dia dalam jangka menengah memberikan cuan yang lumayan banget buat M-Trade sekitaran 46%. Bahkan ini ada satu tulisan record jangka panjang dari 2020. M-Trade dulu ada jangka panjang, tapi sekarang nggak ada. Ini sisa aja 2020 kemarin. Kita fokus di jangka menengah dan jangka pendek, karena kalau jangka panjang ini udah kelamaan, kita taruhnya di M-Fast gitu. Udah main fundamental kalau jangka panjang. Nah, jadi kita lihat jangka menengahnya aja 46%-an, udah cuan sekitaran 46%. Yang punya modal di bawah 5.000 sih jangan hilang barang ya. Kapan jualannya ya nanti kalau trailing stopnya kena gitu. Nah, kalau untuk jangka pendeknya bagaimana? M-Trade sih tek-tok ya, jangka pendeknya ada beli jual ya. Nah, jadi ini contoh, ini tradingannya jangka pendek ya, hijau terus kalau uang trennya lagi naik gitu kan ya. Jadi ngebaca cycle juga. Jadi di sini jangka pendek kita masih hold 3-6%. Kita nggak pakai update, kita nggak pakai resistance. Penting diperhatikan, jangan menggunakan resistance sebagai tempat untuk berhenti. Karena resistance bisa ditembus dengan breakout,
resistance bisa nggak dikenain kalau saham itu ya memang dia nggak kuat naik. Jadi resistance itu kayak lampu kuning doang, tapi jangan pernah menjadikan dia sebagai tempat untuk jualan. Nah, jadi itu ilmunya super trader. Kita nggak pakai kayak analisis teknikal yang di luar-luar sana. Jadi kita pakai pembacaan cycle, ya, pakai trailing stop. Trailing stopnya gimana? Bukan sembarang trailing stop. Kita melihat cycle, pembalikan arah cycle, seperti itu kita perhatiin. Oke, teman-teman yang ada di M-Trade Academy yang udah join beberapa hari ini, sangat diwajibkan sekali nonton M-Trade Academy video-videonya yang kita update terus. Kenapa? Tadi pagi saya join morning briefing M-Trade, masih banyak teman kita yang pemula baru beberapa hari ini join dan gak ngerti dasar metode kita. Bingung step 1, 2, 3, 4 itu apa, segala macam. Nah, harus belajar di M-Trade Academy. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham TLKM. Aku nggak tahu berapa banyak yang punya TLKM di sini. Mari kita lihat saham TLKM. Wing. Ya, perhatikan di sini ya. Sideways TLKM-nya, tapi ada sedikit gap up kecil. Dan aku ngelihat kalau kayak gini nih sebenarnya blue chip lagi pemanasan sih. Banking juga pemanasan. Banking tuh sepaket sama TLKM ASI, gerakannya mirip. Kita lagi watch saham ini guys ya. Jadi kita lagi watch saham ini. Oke, terus kemudian kita mau boleh masuk di level berapa? Boleh masuk di level berapa? Jangka pendek ada potensi retracement sedikit ke 3.500 ya. Jadi kalau posisi sekarang lagi di tengah-tengah sideways agak nanggung. Kalau ada retracement bisa di watch TLKM. Oke, terus kemudian BBNI. Mari BBNI, muter-muter yuk, lihat BBNI yuk. Oke. BBNI tadi belum saya bahas ya. Tadi ngebahas 3 big banks, kelupaan bahas BBNI-nya. Nah, perhatikan di sini, ini BBNI di sini. Ini dia udah membentuk V-shape recovery di sini. Ini dalam jangka pendek bentuknya bisa kayak gini. Ya. Ingat, tidak akan secepat saham sektor komoditas. Oke, saya mau kasih edukasi sedikit tentang time frame trading kita, jangka pendek, menengah, dan panjang itu bagaimana. Jadi teman-teman kalau ikut saya dan M-Trade, kita punya time frame trading itu bukan BPJS, beli pagi jual sore, ya, dimana itu akan memperkaya broker-broker Anda. Ya nggak apa-apa juga sih bikin broker kaya, tapi kita juga harus semakin kaya dong ya, gitu. Nah, kalau aku sendiri suka trading jangka menengah. Jangka menengah itu beli dan simpan. Time frame-nya berapa lama? Tergantung. Cycle-nya kalau nggak berubah, jangka menengah itu 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa sampai bahkan pernah 1 tahun. Nah, belakangan ini beberapa bulan kayak 3 bulan sampai 5 bulan itu Teens, Bumi, terus saham apa lagi ya, kurang lebih lah beberapa bulan tuh bisa sampai cuan 200%, 100%, memang ada anginnya. Kalau nggak ada anginnya, ngehold berapa bulan kayak saham ESA ngehold berapa bulan juga nggak bisa ini. Tapi hari ini ada anginnya, ESA hari ini ada gasnya, ada anginnya. Jadi itu time frame kita. Jadi kalau kelamaan kita akan cut juga, atau kalau breakdown kita cut juga gitu dari trading stop kita. 2 time frame jangka pendek. Jangka pendek kita itu time frame-nya kurang dari 1 bulan. Ya, jadi biasanya beberapa hari, 5 atau 6 hari saya perhatikan ya. 5 hari sampai 10 hari perdagangan, berarti seminggu sampai 2 minggu. Dia kalau ada candle merah atau ekor tinggi itu kita sell gitu ya, kurang lebih. Kalau misalkan dalam 2 hari pergerakannya sangat signifikan, kita sell juga. Jadi kita tidak scalping. Kenapa tidak scalping? Karena buat saya ngelihat market Indonesia dari tahun 2007 sampai sekarang, yang bisa memperkaya kita para trader retail adalah time frame jangka menengah ini, yang bisa cuan sampai ratusan %. Loh, bisa kok scalping juga bisa dapatnya saham-saham yang terlalu lucu ya. Jadi kalau bilang saham gorengan gak enak. Saham yang terlalu lucu, terlalu unyu-unyu itu kalau kamu beli cepat naiknya, tapi resiko dipentung itu juga tinggi.
Jadi profil risiko di sini penting saya jelaskan juga, profil risiko saya dan M-Trade itu adalah profil risiko yang enggak terlalu ngegas tapi juga enggak yang lambat banget kayak value investing gitu. Profil risikonya kita tuh cepet tapi nggak gerusa-gerusu gitu ya. Bisa cuan sampai multi bagger tapi nggak yang terlalu lambat juga gitu. Intinya we don't do scalping. Scalping dapat saham terlalu lucu-lucu, resikonya dipentungin gitu ya, pentungin sama the whale gitu. Jadi ini melindungi kita, pattern-pattern seperti ini, metode super trader. Oke, mari kita lihat grup Saratoga hari ini. Akhirnya saham Saratoga Monshare breakout ya, dan dimana ini juga sudah didahului dari teman-temannya, grup-grupnya di sini ya, teman-temannya dari sektor yang terkait. Oke, jadi hari ini confirm breakout untuk saham Saratoga ini. Nah, jadi ini bisa menjadi awal yang bagus dari stage 2 yang sangat kuat sekali. Karena dia breakout dari stage turunnya itu pertama kali di 30 Desember. Itu minor breakout, ini medium breakout 6 Januari, dan hari ini itu major. Major itu artinya confirm banget. Nah, di sini masih ada kemungkinan Saratoga ini akan bisa ada koreksi sampai 1.700 karena ini baru tarikan pertamanya dia, dan ini adalah koreksi yang normal, dan M-Trade masih akan ngumpulin sampai 1.700 ya, sampai 1690. Jadi kenapa kita kasih money managementnya di awal, belinya dikit dulu kayak 5%, 100% all in dong ya, 5%, 10%, supaya nanti kalau misalkan teman-teman mau nambah di bawah tuh masih punya amunisi. Tapi kalau tidak nambah di bawah pun tidak apa-apa, karena kalau yang masih pemula kita tidak menyarankan metode piramida. Kita tidak menyarankan metode average down untuk teman-teman yang pemula. Average down is a big no. Tapi kalau piramida itu sebenarnya metode yang bagus, tapi harus benar-benar menguasai metode super trader tadi supaya nggak bias. Dan harus syaratnya sahamnya memang masih bagus secara metode super trader. Kalau jelek, ya itu tidak dijadikan alasan. Sebagai contoh, yang udah nggak bagus, contohnya apa aja, oke ya. Jadi sebentar, nih aku gambar ulang. Path-nya dia bisa begini. Oke ya. Oke. Jadi metodenya yang udah kurang oke ya. Teman-teman perhatikan ini. Nah, kalau yang udah kayak gini, ini terus ada yang bilang, aku mau piramida, itu artinya dia tidak mengerti sistemnya atau dia tidak objektif. Ini udah nggak oke. Terus mari kita lihat lagi di sini, aku mau piramida, di sini mau piramida, strategi piramida kita tidak begini. Sebentar ya, masih loading. Kita mau buka saham TPIA, ya kita lihat. Tapi kan ini hari ini hijau, enggak deh, nanti dulu deh. Ya, dia jatuh dari garis merah ini sudah bearish menjadi semakin bearish gitu. Terus kemudian mari kita lihat, ya ini saham-saham Papa PP sudah masuk dalam fase bearish. BRPT masuk fase bearish. Tapi nanti kalau naik lagi gimana? Ya udah biarin aja, biarin sampai siklusnya berubah lagi. Ini kalau pakai ilmu kita, metode kita, ini dia sudah masuk di stage 4-nya. Stage 4 itu artinya masa bearish gitu ya. Ini BRPT. Oke, terus kemudian selain itu kita mau lanjutin bahas saham dari grup Saratoga yang lain. Ada saham ADMR ya, ini saham ADMR yang moncernya tuh telat. Karena apa? Dulu waktu saham-saham grup Bakri itu udah jalan, dia masih kayak slow melo, ya ampun slow banget sih. M-Trade dapat di bawah banget ya, dapat di sekitaran 1050-an, dan sampai per hari ini kalau kalian perhatikan di sini ADMR ya itu 94% sampai 100% di sini udah jadi salah satu multi bagger kita per hari ini. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ya, ini 90-an %.
per hari ini sudah jadi salah satu multi bagger kita. Pertanyaannya, kan kalian nanya kan masih boleh masuk nggak? Sebenarnya kalau kalian masuk, tadi tuh aku ada banyak banget ngasih saham-saham yang baru gerak di awal stage-nya gitu loh. Nah ini ADMR ini bagusnya kalau kalian mau masuk sih nunggu ada turun atau retracement dulu sampai 1710-an. Masih bisa turun nggak? Oh masih bisa kok, kalau kalian berharap dia turun masih bisa. Cuman jangan masuk di sekarang di ketinggian, ini tinggal ngehold aja, and trade juga tinggal ngehold doang. Kemudian Alamtree dengan kode sahamnya ADRO atau Alamtree ya. Jadi ADRO atau Alamtree, perhatikan di sini. Ini ADRO atau Alamtree. Ini juga udah ngegas banget guys ya, ini udah ngegas banget di kala dia akumulasinya tuh terjadi di kala saham Bakri udah ngegas. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke IG aku @ellen_official. Nah ini kalau kalian perhatiin Saratoga memang agak lambat. Saratoga tuh kayak ADRO pas tanggal 29 Oktober. Jadi ada kemungkinan Saratoga bentuknya akan bisa seperti ini atau dia bisa gerak lebih cepat karena anak-anaknya dia ya, maksudnya yang diinvest grupnya ini Saratoga ada invest di perusahaan-perusahaan ini udah pada moncer gitu. Jadi Saratoga mungkin sideways-nya tidak akan sideways selama ini gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ADRO di sini ini udah naik tinggi, jangan dikejar juga kalau kalian mau nunggu retracement sekitar 2060-an. Nah, belum tentu dia bentuknya begini ya. Bisa jadi besok itu ada breakout sedikit terus kemudian ada retracement lagi. Nah, di sini sebenarnya kita mencermati tidak hanya grup Saratoga tapi kita mencermati juga saham-saham sektor batu bara ya. Jadi ini ada grup Saratoga, ada AADI, dimana AADI ini menurut saya very beautiful pattern, tapi ini bukan saham yang buat BPJS, bukan saham yang kayak dibandingin dengan saham lucu-lucu, mohon maaf nggak enak kalau ngatain perusahaan lain saham gorengan gitu lah. Jadi jangan dibandingin sama emiten lucu-lucu, mulai sekarang bahasanya gitu ya. Emiten lucu-lucu tuh ciri khasnya apa? Dia tuh kayak emiten yang liquidity-nya kecil, gampang diunyu-unyu gitu ya. Jadi diunyu-unyu arah terus, tapi sekalinya kamu salah masuk sekali aja, wah seneng nih arah. Yang pemula biasanya tuh kena tuh beli semakin ke atas semakin tinggi, beli semakin banyak, piramidanya kembali kepentung, jatuh deng ya kan, jatuh. Akhirnya apa? Ya udah jadi lucu benar gitu ya, portfolionya jadi nggak lucu sih sebenarnya. Jadi ini bukan tipe saham lucu-lucu. AADI ini saham fundamental bagus, dia secara chart juga bagus, dividennya juga bagus, tapi butuh kesabaran. Dan patternnya ini menurut pattern super trader juga sangat bagus sekali, akan dijelaskan di morning briefing besok. Sebenarnya tadi pagi sudah dijelaskan, tapi ada baiknya besok jelaskan lagi. Dear team, minta tolong dikasih tahu ke yang morning briefing besok, tolong dijelaskan lagi ini kenapa dibilang bagus. Sebenarnya basically karena dia udah keluar dari stage 4-nya ya. Aku jelasin di sini, tapi besok akan ada edukasi pembahasan tentang staging lagi. Nih. Terus kemudian di sini ya, nah ini dia ketika breakout retracementnya juga cakep banget. Saran saya kalian benar-benar memahami ilmunya, jangan hanya karena kata Ellen aja, awas lu ya nggak naik ya, gue pegang kata-kata lu Ellen ya gitu ya. Aku pernah digituin orang, serem banget guys gitu. Gitu, gue sampai deg-degan, emang gue bandarnya gitu ya bisa gerakin sahamnya gitu. Oke, aku pernah digituin gitu. Jadi penting banget ya, kita mesti ngelihat satu metode itu caranya bagaimana. Jadi saya tidak ada kerjasama dengan siapapun, dengan BD siapapun. Cara kita adalah melihat pergerakan big money. Kalau Anda nanya, ini bukan bandarmologi, ini termasuk memperhatikan gerak the whale itu bisa investor, bisa big money, bisa siapapun, dan bahkan bisa bandar juga gitu loh. Intinya begitu. Terus kemudian kita mau bahas saham sektor batubara yang lainnya. Deg-degan aku kalau digituin guys. Oke, mari kita lihat saham dari sektor batubara yang lainnya. Ada sektor komoditas ya, ada saham Buma International Group. Ini sebenarnya juga mirip loh kayak ADR, kayak Saratoga loh. Ini breakout pertama, ini breakout kedua, di mana breakout pertama adalah breakout dari MA kecil, MA sedang, dan hari ini ada satu breakout lagi, belum confirm breakout dari MA gede banget sih sebenarnya, MA 100 aja sih. Tapi ini sudah mengkonfirmasi bahwa si Doit ini dia menuju ke fase atau tren yang lebih bagus, dan kelihatannya terlambat
teman-teman mungkin udah telat, tapi kita time frame-nya nggak kayak gini guys. Ya, jadi yang kita lihat ya kurang lebih seperti ini. Oke, ini projection atau ekspektasinya seperti inilah. Nggak akan serapi ini, tapi kita melihat seperti ini. Bisa nggak nih tebakannya nih salah nih terus turun? Ya bisa dong. Apa yang terjadi di tengah sini kan yang namanya pergerakan saham, kita nggak tahu ya. Jadi siapa mau beli, siapa mau jual, ternyata perangnya mereda, secara kondisi geopolitiknya membaik, ya kondisinya bisa berubah lagi. View investor ke depan bisa berubah lagi gitu kan ya. BD kalah sama BD lain bisa nggak sih? Bisa aja diguyur gitu kan ya. Ya tapi sementara kita melihat proyeksinya untuk saham ini masih menarik. Oke, terus kemudian kita mau bahas untuk saham yang lain ya. Di sini aku mau ngebahas saham masih dari sektor batubara ya, seperti contohnya PTBA. Ada yang nabung saham PTBA ini untuk dividen investing bareng aku di 2023, pasti kalian menanti-nanti ya. Wah ini nggak gerak-gerak naik, memang butuh kesabaran. Jadi kita dicuanin dari dividennya terus dari 2023, waktu itu dapat 27%. Terus kemudian kenapa sih waktu itu perang Rusia Ukraina sih gitu. Jadi selain sahamnya naik, ini juga dividennya juga banyak waktu itu. Nah, apakah tahun 2026 nanti bakalan bagus kinerjanya sehingga 2027 bakalan dapat dividen gede? Kita nggak tahu ya, kita doain seluruh dunia aman-aman saja. Tapi kita juga harus antisipasi kalau ada ketegangan geopolitik ya. Mata kita harus sudah tertuju pada saham-saham seperti ini, dan memang ini udah ada tanda-tanda perbaikan dari stagingnya dia yang jelek banget waktu itu. Terus kemudian mulai bulan Oktober, makanya di M-Trade ada masuk di sini. Ini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa sellernya sudah mulai powernya tuh mulai berkurang ya, jadi mulai diimbangi dengan buyer. Maka dari itu kelihatan di chartnya jadi mulai ke samping kayak gini. Nah teman-teman semuanya, buat kalian yang sudah bergabung dengan M-Trade, saya sangat menyarankan sekali, kalian tahu saya mau ngomong apa, saya percaya kalian tahu. Lihat M-Trade Academy, kalian scroll baik di HP, di aplikasi ataupun di webnya, pencet tombol ini dan kalian harus wajib banget nontonin semua videonya. Nggak boleh cuman hanya morning briefing doang, atau nggak boleh hanya apalagi cuman ngeliatin bocoran sahamnya doang. Itu yang kena mentalmu nanti ya. Nanti kalau ada retracement bisa cuan 100-200%, mesti harus ada kerjasama sama psikologimu, dan psikologi itu diperkuat, convictionnya diperkuat dengan kamu belajar sistem kita. Nggak ngerti sistem, kamu nggak bisa kerja bareng kita ya. Kok kerja? Ya dong, kita partner loh, bertrading bareng. Oke, terus mari kita lihat. Jadi saham PTBA menjadi salah satu pantauan kita yang menarik. Kemudian kita mau lihat dari permetalsan yang masih menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini, karena harga emas kembali all time high teman-teman semuanya. Ting 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 ting, muter-muter. Yang di tok-tok yang detail langsung aja ke IG aku, @ellenmay_official. Sambil napas dulu ya, harga emas all time high, dan kita lihat saham MDKA yang kapan hari slow melo-melo. Saya melihatnya, wah ini gak terlalu potensial nih dibandingkan dengan saham yang lain. MDKA nih perhatiin ya, wah aku dibilang gak terlalu cakep nih gara-gara sideways breakout, ngegas. Oke, M-Trade udah ada bro di 2400 dan 2200-an di sini gitu ya. Jadi kita jangka menengahnya ada ngehold sekitar 39%. Apakah bisa menjadi di hold jadi 100%? We never know. Buat yang lagi mau beli saham MDKA ini, watch 2720-an atau 2750-an. Lebih aman, lebih low risk buat kalian semuanya, dan jangan terbiasa ngejar saham di pucuan kayak gini. Meskipun kalian merasa ketinggalan, meskipun kalau perkiraanku besok masih bisa naik sampai 3.300-an, tapi biarkanlah saja itu jadi rezekinya M-Traders yang masuk duluan, yang dapat rezeki di bulan Desember kemarin, atau ya di bulan Desember kemarin pas lagi saya liburan ya. Tapi kalau misalkan kalian baru join M-Trade beberapa hari terakhir ini, harap bersabar guys dan pelajari sistemnya bagus-bagus, baik-baik. Nah terus kemudian saham MBMA, kalian yang teman-teman yang ada di tok-tok yang ada di YT, MBMA pun demikian, slow melo-melo nikel, berbagai komoditas metals di sini ya. Alon-alon, melo-melo, kita lihat, oh ini anginnya ke atas,
gede, ombaknya pasang surut air lautnya, ini arah anginnya bagus banget nih naik. Tapi ini kemarin dulu ada ripplesnya jatuh di sini. Nah, kita beli pas dia benar-benar keluar dari ripplesnya jangka pendek yang turun di sini. Ya, ini di 10 Desember benar-benar awal banget ketika dia ada perbaikan cycle jangka pendek dari falling wedges jadi double bottom. Jadi KPN handle. Wih, keren banget. Ini ada panas sampai 860 guys. Targetnya di situ ya. Ingat teman-teman, ini cuma jadi lampu kuning saja dan jangan pernah penting nomor 2 yang saya sebut malam hari ini. Ada 2 penting, tadi penting pertama, sekarang penting 2, yang dimana masih terkait dengan penting pertama lagi. Saya mengingatkan jangan pernah menjadikan target ya, resistance itu jadi target. Resistance just resistance, dia bisa dijebol, dia bisa juga tidak dilewati ke atas. Dalam hal ini MBMA ada kemungkinan dijebol ke atas, tapi manage your expectation. Saya bukan penganut aliran all in. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman ketika saya melakukan jurus all in zaman dulu ya, antara cuan gede banget langsung bisa dipakai buat beli apalah, alumni saya beli mobil, beli rumah kayak gitu. Dulu saya nggak terlalu ngajarin money management karena gurunya juga model all in kan. Saya dulu model all in gitu. Tapi setelah saya mengalami periode dimana ketika saya all in terus kemudian nyangkutnya tuh bikin nyesek banget gitu ya, nggak sampai minum sanak sih. Untungnya nggak sampai minum sanak, artinya masih uang dingin, tapi nyesek sih. Tahu bakalan balik, nggak sampai panik, nggak, tapi nyeseknya tuh duitnya nggak bisa muter. Kenapa? Gara-gara all in, udah itu aja. Jadi kalau kamu rugi, kamu nyangkut, itu nggak masalah, asal kamu nggak kehabisan modal buat muter. Nah, nyeseknya tuh aku ngelihat kayak M-Trade cuannya banyak, aku pribadi mau beli kehabisan duit gara-gara all in di awal-awal saya bikin M-Trade waktu itu. Jadi ya, itu jadi pelajaran penting. Sampai sekarang masih menjadi kunci money management kita. Perhatikan M-Trade Academy-nya syarat dengan ilmu money management. Dan itu kita update terus guys, ya kita update terus, ada ilmu baru terus, ngelihat kondisi market yang berubah, selalu ada yang baru. Oke, jadi MBMA itu kalau kamu mau watch, sebenarnya idealnya saat ini di level 900, tapi belum 900, 700 salah ngomong, 720 belum tentu dapat sih. Terus kemudian MBMA, terus mau ngomong apa lagi ya tadi ya? Inco Nickel, mari kita lihat nickel futures dulu deh. Harga nickel futures apa kabarnya di tok-tok yang detail, langsung aja ke Igoy aku @LMay_officials. Oke, sebentar ya, loading. Harap bersabar yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku @LMay_official. @LMay_official. Nyangkut di PTBA chartnya. Ada apa ya? Mari kita buka harga komoditas nikel saat ini lagi sideways aja, dan kita melihat sideways setelah uptrend begini, apalagi sidewaysnya. Ini perhatiin ya, ini kalau merah tebel pas di pucukan itu belum tentu tanda distribusi. Ya, karena ini profit taking pas di pucukan aja. Thank you giftnya yang di tok-tok. Oke, nah kita lihat saham metals, saham nikel ya, Inco. Ini kabarnya gimana? Masih uptrend aja, biarin aja guys ya. Tunggu dia turunnya sampai di level berapa. Kalau kalian baru mau beli, biarin aja. Intinya tuh kalian nggak perlu pusing loh. Kan enak tuh kerjasama sama bandar, kok nggak mau kerjasama? Bukannya nggak mau ya guys ya, saya nggak mau kena tipu aja gitu. Ya mungkin pertama-tama bisa cuan, tapi nanti lama-lama kena tipu. Enak loh sebenarnya kerjasama kayak gitu, tapi ya nggak enak aja kalau pas kena tipu biasanya udah masuk banyak. Nah ini masih konvergen, cakep-cakep. Jadi pakai metode super trader aja bisa aman ya. Oke, dan kita jadi intinya tinggal ngehold. Yang udah tinggi-tinggi kayak gini saya nggak bahas lebih lama. Harum juga sama, tinggal ngehold aja, dan congrats M traders ya, ini tinggal ngehold aja. Tapi kalian kalau mau masuk nanti kalau pas ada retracement, kita akan kasih tahu lagi di M Trade untuk masuk dalam jangka pendek. Jadi M traders bisa masuk untuk jangka pendeknya juga. Oke, saya mau masuk ke Q&A ya. Jadi aku mau masuk ke Q&A. Yang paling banyak ditanyain adalah saham, borongan menewes diomongnya, coba borongan, satu komen satu pertanyaan. Oke, tapi banyak yang saya sudah bahas sih.
banyak yang saya sudah bahas ini. Ya, Inco 63-72% bakalan jadi multi bagger kita juga. Jangan kejang-kejang dengar kata multi bagger, M-Trade sudah masuk di bawah. Oke, terus ada pertanyaan hotspot personal yang coba cepin BRMS, banyak saham lain yang saya sudah bahas. Aku akan bahas dulu Dewa dan Bumi karena ini jadi saham sejuta umat dan tadi aku udah janji mau bahas. Dewa masih bisa turun guys, bahkan bisa turun sampai 605. Jadi buat kalian yang belum punya, kita lihat nanti volume turunnya bagaimana. 615 ini adalah support yang menarik kalau mau masuk buat jangka menengah. Semestinya ini turunnya masih oke karena ini tarikannya belum terlalu jauh juga, dan ini juga salah satu udah lumayan sih. Ini udah anak tangga keempat atau kelima gitu. Cuman ini salah satu yang digadang-gadang bakalan bisa naik kasta ke MSCI gitu ya. Terus kemudian selain Dewa kita mau lihat saham Bumi, saham Bumbum. Ya, ini juga sama. Yang diharapkan bisa naik kasta di MSCI gitu ya. Jadi ini bisa ada retracement, normal retracement sampai 364. Oke, normal atau nggak normal ya dinilai dari nanti dari volume transaksi yang lumayan besar gitu. Jadi nggak perlu takut sih. Anak saya hari ini dia sibuk sekolah, jadi dia nggak sempat ngecek saham Dewanya. Kemarin udah tembus 100%, sekarang mungkin dia agak turun. Jadi intinya sama. Kenapa bisa stres? Kenapa bisa aware? Karena porsinya lumayan gede gitu. Money management matters. Bumbum ini sementara masih oke, pakai trailing stop aja guys. Bumbum pakai trailing stop teman-teman yang ada di tok-tok yang di YT. Oke. Trailing stopnya sementara buat yang trading jangka pendek sebenarnya udah kena ya. Breakdown 402 atau di 394. Tapi kalau yang jangka menengah kalian mau pakaiin trailing stop di 366, ini masih bisa juga gitu ya, atau 360-an. Asal punya modal bawah. Kalau modalnya modal atas ya kayaknya harus segera bungkus cuan gitu ya. Modal bawah itu modal berapa? Modal bawah itu di bawah 200. Modal bawah. Nah, M-Trade ada modal bawah di bawah 200, 150-an, bahkan 130-an gitu ya. Oke, dan ini jadi salah satu multi bagger kita juga. Itu Bumbum kabarnya kayak gitu kalau kalian penasaran dengan saham Bumbum yang hari ini transaksinya juga gede. Terus kita mau ke Toba, pertanyaannya banyak di situ. Aku nggak bahas semuanya karena ini banyak banget saham yang disebutin. Aku mau ke Antam. Ayo loading. Sama kayak saham nikel yang lain, tinggal ngehold aja. Kalau mau buy tunggu turun dulu sekitar 36 atau 34-an. Terus kemudian Dewa. Dewa udah deh tadi. Bumi udah, BSDE, BRMS, Medco, Indi yang mana dulu dong? Saya bingung nih. Yang mana dulu yang dibahas? Banyak banget malam ini yang dibahas. Aduh. Susah nih. Loading terus ya ampun. Aduh, gimana nih? Loading terus. Indi dan Medco, sebentar ya. Internetnya kenapa begini loh? Saya mau komplain. Komplainnya ke suami. Minta tolong internetnya dicepetin, kalah cepet sama saya ngomong ini. Indi, come on baby. Sama Indi, tunggu retracement ya guys ya. Tunggu retracement ya guys. Biarin dia ada retracement bentuknya kayak gini. Cakep banget. Aku sedang banget. Aku punya Indi. Cakep banget. Udah jangan lebay. Aku sih berharap dia ada sideways biar larinya panjang. Kalau dia nggak ada sideways, dia malah cepat berakhir. Oke.
Dan kalau ada sideways jangka pendek kita akan masuk lagi. Dan kalau ada sideways ini yang punya buat jangka menengah dia yang diuji. Oke, gitu ya teman-teman ya. Live aku malam hari ini mohon maaf tidak semua pertanyaan kalian terjawab. Aku mau summary-in dan aku mau kasih kode promo karena malam hari ini kalian pada rajin-rajin semua yang nonton banyak. Aku mau kasih kode promo malam hari ini. Kode promonya adalah Trump, TRUMP. Dan mohon maaf ini limited, jadi sampai jam 12 malam nanti. Jadi limited sampai semampunya tim aku ngejawab WA atau DM kalian gitu ya. Jadi maaf ya. Oke, jadi memang limited di sini. Ada limitationnya, entah berapa jumlahnya saya nggak tahu ya. Intinya nggak mau sampai lewat jam 12 sampai jam 1 kayak gitu tim aku ngejawabin DM tuh kasihan gitu. Jadi ini terbatas memang. Hoki-hokian pakai kode promonya Trump, TRUMP. Oke. Terus pesan aku kalau kalian join M-Trade Academy harus janji kalian harus nonton M-Trade Academy atau kelasnya M-Trade Academy. Kalau enggak kamu nggak usah join M-Trade, nggak usah. Kenapa? Karena kamu harus memahami sistemnya. Janjimu yang kedua adalah kamu harus ikut webinar M-Trade Start Make Time tanggal 25 Januari jam 10 pagi. Kalau kamu belum siap join M-Trade, belum siap yang berbayar punya kelasnya, kamu join aja tanggal 25 Januari itu jam 10 pagi gratis. Ketik EMTRADESTART. Jadi kalau yang ketik Trump tadi itu kode promo khusus buat yang program M-Trade Academy setahun. Kamu ketik TRUMP atau Trump itu untuk yang 1 tahun. Tapi kalau kamu mau yang gratisan punya, mau yang gretongan, ketiknya EMTRADESTART ke DM aku. Itu pasti dapat. Ya, ini kan baru dibuka pendaftaran lagi. Tapi kalau yang pakai kode Trump, promo malam hari ini itu terbatas jam 12 malam. Dan kayaknya nggak bisa semuanya dapat ya, sebisanya tim aku jawabin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf tidak semua pertanyaan kalian terjawab. Terima kasih buat yang udah nonton. Besok kita lanjut lagi di morning briefing pagi. Kita akan jelaskan lebih detail tentang metode staging kita. Konkret yang cuan di sektor nikel, yang cuan di saham Konglo, yang cuan di saham komoditas, dan welcome untuk sektor properti. Mungkin bisa menjadi awal yang bagus untuk saham multi-bagger kita yang baru nanti. Dadah, saya Ellen May, salam profit. Jangan lupa follow IG-nya mtrade_id, saham Indonesia, mtrade.us untuk saham US. Dadah.